Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Ritsarla Hilary Channel. Oke, gimana kabar kamu semuanya? Oke, semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dan rezekinya. Oke teman-teman, di video kali ini akan saya jelaskan bagaimana menghadapi berita yang sangat ramai untuk saat ini, yaitu tentang adanya 2023 bakal gerap, 2023 itu resesi. Nah, apa yang perlu kita persiapkan sebagai UMKM buat melawan resesi global tahun depan? Ya, mudah-mudahan saja sih resesi tidak terjadi. Namun, tidak ada salahnya jika kita sebagai UMKM sudah mempersiapkan diri. Karena apa? Karena ikut terkait dengan usaha kita, terkait dengan diri kita, terkait dengan keluarga kita, dan terkait dengan dari pegawai kita. Oleh karena itu, simak video ini sampai dengan selesai supaya kita bisa mendapatkan pencerahan dan juga insight yang saya berikan. Semoga bisa memberikan sedikit motivasi buat teman-teman UMKM. Oleh karena itu, kita saksikan di video ini. Jangan lupa ya teman-teman ya, mau di-subscribe, like, dan komen ya, serta share agar bisa berbagi manfaat untuk yang lainnya. Oleh karena itu, kita cek this out, masuk dulu ke video pembukanya. Oke teman-teman, itu video pembuka dari Ritsarla Channel. Oke, kita saat ini sedang melihat breaking news teman-teman, di mana Presiden Jokowi mengkhawatirkan terjadinya resesi global karena pengetatan kebijakan moneter Amerika Serikat, ketidakpastian global, serta perang Rusia-Ukraina yang berdampak kepada semua sektor. Kemudian, kebal resesi ini, Menteri Bahlil optimis ekonomi RI tumbuh di atas 5%. Di sini mengatakan bahwa pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai di atas 5% pada tahun ini, di tengah tantangan global gejolak ekonomi global yang sangat tinggi. Kemudian Menteri Sandiaga Uno mengatakan perkuat UMKM dan kolaborasi, karena dengan UMKM inilah adalah kekuatan kita untuk bertahan dari resesi ini. Nah, apa itu resesi teman-teman? Jadi resesi ekonomi yang mengutip dari Kompas adalah biasa disebut resesi periode saat terjadi penurunan roda perekonomian yang ditandai dengan melemahnya produk domestik bruto atau PDB selama 2 kuartal berturut-turut. Nah, ini juga ditandai dengan kenaikan tingkat pengangguran, penurunan penjualan retail, dan terjadinya kontraksi di pendapatan manufaktur untuk periode waktu yang panjang, di mana pernah terjadi di Indonesia itu pada tahun 1998. Dengan kata lain, resesi ekonomi adalah perlambatan atau kontraksi besar dalam kegiatan ekonomi. Dan di sini terjadi penurunan signifikan dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung dalam beberapa bulan, umumnya dalam 3 bulan lebih. Nah, kemudian sejumlah indikator yang biasa digunakan untuk negara dalam keadaan arti resesi antara lain yaitu terjadinya penurunan pada PDB, merosotnya pendapatan real, jumlah lapangan kerja, penjualan retail, dan terpuruknya industri manufaktur. Kemudian pengertian resesi juga lazim untuk pertumbuhan ekonomi bisa sampai 0%, bahkan minus dalam kondisi terburuknya. Pertumbuhan ekonomi selama ini jadi indikator utama dalam mengukur perkembangan dan kemajuan suatu negara, di mana pertumbuhan ekonomi yang tinggi diwakili oleh naiknya PDB. Kemudian banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, ya, antara lain eksternal seperti gejolak ekonomi global dan mekanisme pasar. Sebagian kalangan menyebutkan negara bisa dikatakan resesi jika sudah negatif, teman-teman. Kemudian apa dampaknya? Dampaknya ini secara umum itu adalah terjadi ketika negara masuk dalam periode jatuhnya aktivitas ekonomi tersebar di seluruh sektor ekonomi dan sudah berlangsung selama lebih dari beberapa bulan. Umumnya sih biasanya lebih dari 3 bulan. Nah, dampaknya sendiri sangat terasa dan efeknya bersifat domino pada kegiatan ekonomi. Contohnya nih, ketika investasi anjlok saat resesi, secara otomatis akan menghilangkan jumlah lapangan pekerjaan yang nantinya membuat KPHK semakin naik signifikan. Lalu produksi atas barang dan jasa juga merosot nih, sehingga menurunkan PDB nasional. Nah, jika tak segera diatasi, efek domino ini akan menyebar ke berbagai sektor seperti macetnya kredit perbankan atau inflasi yang sulit dikendalikan. Nah, di sini sedang heboh juga dicuplikan salah satu akun YouTube ya, di Deddy Corbuzier, menuju kehancuran dunia di sini dari Raymond Chin. Kemudian juga berita proyeksi pertumbuhan ekonomi skenario resesi global. Yang Pak Jokowi juga sebagai presiden mengatakan mengenai resesi global, tahun ini sulit dan tahun depan sekali lagi saya sampaikan akan gelap, dan kita tidak tahu bakal besarnya seperti apa, badainya apa, sukat apa, tidak bisa kita kalkulasi. Tapi kita persiapkan sejak saat ini agar kita tidak kaget menghadapinya, teman-teman. Insya Allah Indonesia aman dan bakal kuat dari resesi, yaitu dari UMKM-nya, teman-teman. Nah, kemudian komentar dari netizen nih berbagai macam.
Dari Diamond Swimming, saya adalah penjual minuman kemasan. Semenjak pandemi bersyukur bisa bertahan meski dengan cara seperti kata Mas Raymond, berjual dengan mengambil margin yang sangat tipis, malah kadang tidak dapat margin sama sekali supaya dapat uang cashnya jadi terdapat cash flow. Bener banget Mas, pelaku UMKM sangat berdampak atas krisis ini. Kemudian nih, beruntung jadi warga negara Indonesia kata Mas Yandi karena dengan tanah yang subur, iklim yang bagus, kemudian lebih beruntung lagi jika kita punya kampung, punya kebun, sawah. Seharusnya sih kalau bisa ngelola Indonesia ya cepat bisa jadi negara terkaya dan maju. Seandainya Indonesia rese jika kita orang kampung nggak panik banget, apalagi kalau punya sawah dan kebun. Jadi yang kasihan itu orang kota yang terus miskin. Nah, ini gambaran resesi global nih teman-teman. Jadi penyebabnya itu adalah kenaikan laju inflasi dunia, kenaikan suku bunga bank sentral, perlambatan akibat ekonomi akibat COVID, kemudian kenaikan harga pangan dan energi dampak perang Rusia dan Ukraina. Kemudian nih fokus pemerintah RI kata Menteri Sri Mulyani yaitu menjaga pemulihan ekonomi tetap tumbuh, daya beli masyarakat terjaga, APBN dijaga tetap sehat dan berkesinambungan. Tantangan ekonomi bergeser dan makin rumit. Dahulu dominasi karena pandemi dan sekarang adalah kenaikan harga, pengetatan moneter, negara maju yang menyebabkan suku bunga naik dan perlambatan ekonomi. Harga komoditas melonjak semuanya teman-teman di sini. Nah, apa sih pemicunya? Pemicunya ada beberapa hal. Yang pertama adalah guncangan ekonomi, di mana pemicu resesi ini adalah guncangan ekonomi yang mendadak seperti saat dunia dilanda pandemi COVID-19, di mana ditandai dengan melemahnya daya beli masyarakat akibat kesulitan finansial. Yang kedua, perkembangan teknologi. Jadi bukan hanya faktor ekonomi saja, tapi adanya revolusi industri atau membuat artificial intelligence atau AI dan juga robot akan menggantikan banyak dari pekerjaan manusia. Nah, bila hal ini terjadi, akan banyak pekerja yang berpotensi dirumahkan dan menjadi pengangguran sehingga resesi tidak dapat dihindarkan. Kemudian yang ketiga ada inflasi, di mana tahun 2020 mengalami resesi akibat COVID-19, di mana sekarang resesi ekonomi dapat mengatakannya. Nah, kemudian ciri-ciri resesi global pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang negatif, di mana resesi dapat terjadi pertumbuhan ekonomi yaitu berlangsung secara negatif hingga pada angka 2 kuartal berturut-turut. Yang kemudian yang kedua, produksi dan konsumsi tidak seimbang. Kemudian ketiga, menurunnya lapangan pekerjaan, teman-teman. Jadi bila kegiatan produksi berlebih, maka stok sebuah barang akan terus bernumpuk. Nah, padahal jumlah konsumsi yang lebih banyak dengan produksi akan berpotensi mendorong impor yang besar-besaran. Kondisi produksi dan konsumsinya tidak seimbang ini membuat pengeluaran melambung tinggi dan laba perusahaan di dalam negeri semakin menipis, teman-teman. Kemudian ciri adalah menurunnya lapangan pekerjaan membuat meningkatnya angka pengangguran dan menunjukkan lemahnya pertumbuhan ekonomi. Nah, dampaknya apa? Dampaknya pertama adalah maraknya pemutusan hubungan kerja. Dampak ini merupakan yang paling terlihat ketika resesi ekonomi terjadi. Hal ini terjadi karena ekonomi melambat sehingga beberapa perusahaan terpaksa nih menutup dan tidak beroperasi lagi. Selanjutnya penjualan menurun yang diikuti dengan penurunan pendapatan. Hal ini juga berlaku pada UMKM, hanya saja kerugiannya yang ditimbulkan tidak sebesar perusahaan yang besar karena modal yang dikeluarkan juga belum begitu besar dan kredit yang dimiliki juga tidak begitu banyak. Pengangguran selanjutnya akan berdampak pada maraknya kemiskinan yang terus saja bertambah. Hal ini terjadi karena kehilangan pendapatan, kebutuhan terus meningkat tanpa disertai kenaikan pendapatan tentu akan menyebabkan banyak hutang. Yang kedua adalah daya beli masyarakat, teman-teman, menurun. Di sini dampak ini sangat dirasakan oleh mereka yang memiliki UMKM seperti kita, di mana ketika resesi terjadi daya beli masyarakat akan mengalami penurunan dan mereka akan memilih untuk menahan dan dana mereka miliki sehingga omset maupun keuntungan yang diterima oleh UMKM juga akan berkurang. Maka deflasi ini akan memberikan keuntungan bagi masyarakat akan tetapi justru merusak perekonomian yang dapat menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran. Nah, daya beli masyarakat yang menurun akan mendorong pemerintah untuk melakukan upaya lebih untuk meningkatkan dan membangkitkan keadaan ekonomi. Pemerintah nih harus mencari cara agar masyarakat tidak hanya mengandalkan bantuan yang diberikan kepada mereka, melainkan pada aktivitas masyarakat itu sendiri. Yang ketiga adalah tingkat suku bunga. Jadi, resesi ekonomi juga berdampak pada tingkat suku bunga bank meningkat, kemudian rupiah ditarik dan berakibat pada terjadinya inflasi. Padahal UMKM juga memerlukan pendanaan melalui kredit. Jika suku bunga ditetapkan tinggi, maka pelaku UMKM juga tak dapat dengan mudah untuk memutuskan mengambil pinjaman. Oleh karena itu teman-teman, karena efek meningkatnya suku bunga ini, usahakan teman-teman untuk memperbaiki dan mencatat semua hutang teman-teman biar teman-teman itu bisa mendeteksi bagaimana pergerakan dari suku bunga yang ada, pembayaran tiap bulannya, supaya teman-teman bisa memprediksi teman-teman dengan tingkat suku bunga yang menaik ini. Kemudian yang keempat ada arus kas yang tidak stabil nih. Sangat penting untuk melakukan pemeriksaan secara berkala pada laporan laba rugi UMKM. Resesi ekonomi dapat berpotensi menyebabkan pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan pemasukan teman-teman. Maka pelaku UMKM harus mengantisipasi hal tersebut, di mana juga perlu untuk membesar pemasukan dan menabung agar lebih mudah untuk memantau kondisi kas. Anda dapat menggunakan fitur M-Banking maupun M-Banking sehingga masih memiliki uang dan bisa mengaturnya secara langsung real time dengan menggunakan handphone atau M-Banking, teman-teman. Jadi teman-teman wajib memiliki mobile banking supaya bisa melihat transaksi teman-teman seperti itu ya dan bisa memantau dengan secara real time.
Nah, kemudian optimisme pemerintah kepada UMKM. Nah, di sini optimis kita dari pemerintah kepada UMKM yaitu adalah menjelaskan cara mengantisipasi dampak resesi terhadap UMKM adalah jika dunia mengalami resesi, maka permintaan terhadap UMKM akan menurun. Tak hanya itu, sebagian besar bahan baku yang masih impor juga pasti terganggu. Cuma memang UMKM kita ekspornya juga masih rendah, masih 15%, jadi lebih di dalam negeri saja. Akan tetapi, selama daya masyarakat masih terjaga daya belinya dan masih ada program jaminan sosial, Menteri TTM optimis permintaan terhadap produk UMKM juga cukup baik. Yang dibutuhkan saat ini adalah masih kuatnya daya beli dari pasar dalam negeri. Sekarang kalau misalnya banyak orang kehilangan pekerjaan baru akan menurunkannya. Nah, saya melihat nih akan ada dampaknya dengan inflasi dan potensi resesi, tapi kami meyakini bahwa kekuatan kita adalah pada ekonomi domestik. Jadi kita akan menyikapi potensi resesi ini dengan penguatan UMKM, kata Sandiaga Uno. Kemudian memaparkan dalam kondisi resesi beberapa hal yang akan terjadi mencakup sulitnya mencari kerja, tingginya pengangguran, di mana mengingat 97% lapangan pekerjaan ini dihasilkan melalui UMKM, teman-teman. Sandiaga menilai cukup penting untuk memberdayakan UMKM sebagai solusi menghadapi resesi. Jadi teman kita sebagai kekuatan untuk menghadapi resesi ini. Untuk harga-harga yang inflasi, kita harus tambah supply-nya adalah salah satu solusi yang kita menuhi harapan. Nah, kemudian di sini mendorong pemerintah agar dapat mempertimbangkan solusi khusus di bidang ekonomi, yaitu memacu aktivitas sektor UMKM dan koperasi sebagai lokomotif pemulihan ekonomi nasional. Caranya itu melakukan integrasi kebijakan pembangunan UMKM dan koperasi Indonesia berbasis produk unggulan lokal melalui 7 visi penguatan ekonomi, di mana ini didasari pertimbangan bahwa 99% populasi usaha, 97% lapangan pekerjaan, serta 60% PDB adalah sektor dari UMKM dan operasi. Yaitu pertama adalah melakukan resetting konsep pembangunan ekonomi rakyat ke arah sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan kekeluargaan dengan menempatkan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia, teman-teman. Yang keenam adalah scale up usaha dan penguatan digitalisasi, kemudian membangun kemandirian dan daya ekonomi bangsa. Nah, bila dilakukan dengan baik, ketujuh strategi itu diharapkan dapat menghindari resiko Indonesia terhadap resesi berkepanjangan atau depresi dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi Indonesia hingga pertumbuhan 4% di tahun 2021 waktu itu ya, teman-teman. Jadi ini pemerintah mendukung kepada UMKM dengan sepenuh hati. Nah, karena itu kita sebagai UMKM yang didukung harus benar-benar memanfaatkan dukungan dari pemerintah supaya kita bisa berkembang lebih baik lagi dan juga bisa membantu perekonomian negara dalam menghadapi resesi 2023 ini. Nah, bagaimana tipsnya agar kita UMKM bisa bertahan di kala resesi? Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah jika Anda pelaku UMKM yang bersifat online, tentu pasti akan merasakan penurunan omset yang drastis hingga sedikit sekali konsumen yang datang berkunjung. Oleh karena itu, di sini akan saya jelaskan hal-hal penting yang harus dipahami bagi pelaku UMKM ketika menghadapi resesi. Karena benar-benar kita sudah merasakan dengan adanya pandemi COVID-19 di Indonesia pada Maret 2020 lalu, kita benar-benar menghadapi hal yang sangat kaget dan karena itu belajar dari situ kita harus lebih baik, teman-teman. Nah, UMKM harus mampu bertahan di kala pandemi, mampu meningkatkan peluang kerja atau menciptakan lapangan pekerjaan di kala banyak yang terkena PHK. Nah, selain itu kita harus mampu mendorong perekonomian dengan memproduksi barang yang menjadi kebutuhan masyarakat di kala pandemi. Dengan relatif harga produk UMKM yang terjangkau, juga membantu masyarakat sekitar untuk meningkatkan daya beli. Nah, bahkan dengan sistem penjualan online UMKM ini bisa mendistribusikan barangnya ke berbagai daerah. Tidak sedikit juga yang bisa mengekspor produknya ke luar negeri sehingga menambah dan membantu untuk pendapatan dari devisa negara karena kan menggunakan uang dolar, teman-teman. Jadi, ayo teman-teman, kita harus berkembang dan maju dalam menghadapinya. Nah, kemudian dampak resesi dirasakan oleh semua. Oke, teman-teman, jadi di sini perlu dipahami UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Artinya pasti akan merasakan dampaknya, yaitu penurunan penjualan, permintaan, harus melakukan pemotongan biaya SDM yang bersifat besar dan biaya lainnya. Namun, karena sebagian besar UMKM merupakan home industry yang bersifat fleksibel, nah sejumlah UMKM memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri atau kita sebut dengan resilience. Jadi kita benar-benar memiliki kekuatan itu. Oleh karena itu, ya, saya akan jelaskan hal-hal penting yang harus dipahami dalam menghadapi resesi bagi UMKM. Yang pertama adalah mempersiapkan dana darurat sehingga bisa bertahan pada saat omset mengalami penurunan. Yang kedua, teman-teman, adalah cepat beradaptasi terhadap kondisi yang ada, memikirkan strategi lain untuk bisa bertahan, misalkan menurunkan biaya, mencari alternatif penghasilan, dan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah berani melakukan perubahan bisnis. Lihat peluang baru, menjawab kebutuhan yang ada, dan tidak terpaku pada produk yang sudah ada. Jadi teman-teman harus membuka pemikiran kita agar kita bisa menghadapi resesi 2023 ini dengan lebih siap, teman-teman. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi sehingga kita sudah lebih siap. Namun jika terjadi pun, kita sudah mempersiapkan sejak saat ini, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah jika perlu restrukturisasi utang untuk mengurangi beban pada arus kas.
Karena adanya cicilan hutang, maka lakukan negosiasi dengan pihak pemberi kredit untuk mendapatkan keringanan. Kemudian yang kelima adalah memiliki pencatatan keuangan dan laporan keuangan yang baik sehingga bisa mengetahui kesehatan keuangan bisnis dan bisa digunakan untuk mengajukan pendanaan. Jangan lupa penting bagi Anda untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan kas teman-teman. Nah teman-teman, seperti kita tahu kemarin adanya pandemi itu harus kita lakukan restruct utang. Nah, di sini kan pemerintah juga memberikan restrukturisasi, oleh karena itu kita harus cek lagi, kita manfaatkan lagi program yang ada itu, teman-teman. Nah, kemudian sikapnya gimana sebagai UMKM? Yang pertama adalah fokus pada inti pelanggan. Nah, usaha besar mungkin dapat dengan mudah mengadopsi berbagai teknologi dan pendekatan baru, di samping pendapatan dan skala bisnisnya yang udah besar, teman-teman. Mereka juga tentunya punya tim yang lebih kuat dan banyak ketimbang usaha kecil, meskipun kompetensinya belum tentu yang kecil lebih kurang. Tapi di sini usaha kecil tidak perlu mengeluarkan banyak dana jika memang ada poin kelemahan yang bisa ditonjolkan sebagai utama, sebagai kekuatan. Nah, banyak hal unik yang bisa ditemukan di tengah keberagaman dan keseragaman pasar. Yang perlu diingat adalah diversifikasi itu bukan hanya sekedar berbeda, menambahkan produk atau layanan itu bukanlah diversifikasi. Yang kedua adalah kembangkan dan terapkan strategi untuk memenangkan kompetensi, teman-teman. Tidak ada yang salah dengan mempelajari kompetitor. Tidak ada yang salah juga dengan belajar dari kompetitor. Belajar bukan berarti meniru atau mencontoh apa yang dimiliki kompetitor, tetapi lebih ke mencari kelemahan dan kekurangan kompetitor melalui pelanggannya. Usaha kecil bisa juga bertahan dengan mempelajari apa yang tidak dimiliki oleh kompetitornya, dan tentu saja lagi-lagi adalah ini lebih ke nilai, teman-teman. Kita bisa saja berhasil mengalahkan hati pelanggan yang kecewa dengan kompetitor kita sebelum mengambil pelanggan setia. Mereka yang terdengar sulit, kita bisa mulai dulu mengambil dari hati para pelanggan yang kecewa dari mereka, teman-teman. Jadi di sini kita manfaatkan kompetitor. Yang ketiga adalah manfaatkan pelanggan Anda saat ini. Nah, membentuk strategi untuk bertahan atau bahkan melewati masa resesi ekonomi di masa akan datang tidak selamanya tentang mendapatkan lebih banyak pelanggan. Semua itu tidak semata-mata tentang mendapatkan pelanggan yang baru, tetapi juga bagaimana kita menjaga hubungan dengan pelanggan yang sudah ada. Bagaimana caranya kita dapat memberikan nilai lebih dan tentunya mendapat hasil lebih dari pelanggan yang sudah kita miliki. Selain itu, ciri-ciri pandang ke pelanggan kompetitor, kita hendaknya memberikan kepuasan kepada pelanggan kita sehingga mereka dapat lebih loyal lagi dengan kita, teman-teman. Nah, kemudian yang keempat adalah marketing harus selalu ada. Nah, jika Anda berpikir bahwa usaha kecil tidak perlu marketing, maka Anda salah. Marketing itu bukan hanya untuk mereka dengan usaha besar. Jelas nih, budget dan penempatannya juga harus difikirkan. Tidak semua marketing harus punya budget besar. Tidak semua marketing harus habis-habisan jika dikemas dengan baik. Memanjakan pelanggan dengan konsep-konsep lucu dan spesial juga bagian dari marketing, teman-teman. Kemudian marketing tidak hanya dari pemilik usaha saja, tetapi dari pelanggan yang sudah kita miliki bisa jadikan sebagai sarana marketing atau endorse. Kemudian marketing juga tidak selamanya tentang promote penawaran produk, tetapi tentang bagaimana pelanggan baik itu yang sudah ada dapat dengan mudah menemukan produk kita. Yang selanjutnya adalah coba lihat dan revisi, teman-teman. Jika dalam usaha besar, ada tim yang senantiasa bergerak untuk menemukan strategi baru dengan penelitian mereka, maka usaha kecil juga dapat dengan melakukannya dengan cara lebih sederhana tentunya. Di mana usaha kecil tidak harus melulu melakukan hal yang sama, bisa mencoba hal baru di samping menu dari utama bisnisnya. Kemudian coba lihat bagaimana reaksi pelanggan terhadap hal baru tersebut. Ini berguna jika sewaktu-waktu ingin memperluas cakupan bisnis atau menyesuaikan dengan permintaan pasar. Nah, revisi nih, jika ternyata hasil yang diberikan tidak begitu baik, lakukan berbagai eksperimen dan perhatikan mana yang perlu ditambahkan, mana yang perlu disimpan, dan mana yang perlu dibuang, teman-teman. Yang keenam adalah buat jaringan pasar lebih luas, teman-teman. Beberapa sumber menyebutkan cara memperluas jaringan untuk menghadapi pasar adalah di masa depan dengan melakukan internasionalisasi produk. Sayangnya untuk usaha kecil emang cara sulit ini agak sulit diterapkan. Akan tetapi lebih tepat bila usaha kecil melakukan perluasan jaringan pasar saja. Bisa dilakukan dengan membuka pasar baru atau cabang baru di tempat lain, bisa juga memperkenalkan produknya di tempat lain. Setidaknya nih, dengan cara ini, usaha kecil bisa memperkenalkan produknya di tempat lain, sehingga bisa membuat bertahan di tengah resesi ekonomi, teman-teman. Silakan teman-teman manfaatkan dan benar-benar harus gunakan waktunya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita harus terus berharap, berusaha semaksimal kita, dan selalu berdoa agar kita semua bisa melewati semua dengan baik dan sesuai dengan harapan kita. Kita hanyalah manusia yang wajib berusaha, berikhtiar dan berdoa. Selebihnya kita bertawakal kepada Allah, semoga tidak terjadi apa-apa dan kita sudah siap menghadapinya jikapun terjadi. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya berikan. Teman-teman semoga bermanfaat, silahkan di-share kepada teman-teman yang lainnya.
Jangan lupa mohon di-subscribe, like, dan komen, serta share teman-teman ya, agar saya semakin bersemangat dan untuk bisa memberikan insight dan pembaruan, serta memberikan manfaat buat teman-teman lainnya. Oke, itu saja teman-teman tips, trik, dan persiapan untuk UMKM menghadapi 2023 buat lawan resesi global tahun depan. Terima kasih teman-teman, silakan teman-teman bisa cek di video saya yang lainnya agar teman bisa mendapatkan manfaat dari video-video saya dari Richard Lahilari Channel. Oke teman-teman, semoga 2023 cerah, apapun yang terjadi kita harus tetap semangat, kita harus tetap tangguh karena UMKM sebagai adalah pondasi ekonomi dari negara kita teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.